semoga selalu sehat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, sebentar lagi kita masih ada waktu. Ya. Jadi perbincangan kita mengenai UMKM di era pandemi ini adalah sesuatu yang sangat krusial. Ya. Terutama adalah bagaimana kita mengangkat kawan-kawan kita yang saat ini sedang kesulitan. Jadi kalau tahun 98 itu yang kena dampaknya itu adalah para konglomerat dan juga sektor keuangan yang besar. Dan waktu itu jaring pengaman ekonomi kita adanya di UMKM. Nah, sekarang ini justru kebalikan, UMKM ini yang terpukul luar biasa sekali. Tapi mudah-mudahan ini tidak terlalu lama karena sudah diberikan jaring-jaring juga, walaupun juga kita berteriak, tapi saya kira kita sebagai kaum terdidik Indonesia harus bisa menggerakkan sesuatu di sana. Nah, barangkali saya mulai dulu dengan pandemi ini supaya kita punya gambaran mengenai pandemi ini. Ya. Ini yang disebut dengan the unsettled world, gitu ya. Dunia ini adalah menjadi sesuatu yang unsettled, belum mencapai keseimbangan. Sebelum terjadi pandemi sudah terjadi peristiwa disrupsi besar-besaran. Disrupsi ini mengakibatkan terjadi efisiensi yang luar biasa sehingga kalau di Indonesia itu Ketua Kepala BKPM pernah menyebutkan dulu 1% pertumbuhan ekonomi bisa menciptakan sekitar 250.000 sampai 270.000 tenaga kerja. 1% pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau 4% berarti 1 jutaan orang bisa masuk ke dunia kerja baru begitu. Setiap tahun seperti itu. Nah kalau 6% berarti 1,5 juta kurang lebih. Nah tapi sekarang itu hanya sekitar 100 ribuan, 110 ribuan per setiap 1% pertumbuhan ekonomi. Jadi sebetulnya sektor manufacturing yang tadinya kita harapkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu semakin efisien di sana juga, pasti semakin efisien. Sudah begitu terjadi rekonfigurasi ekonomi, ya sejak terjadi infrastruktur lebih baik, jalan lebih baik, maka yang tadinya pabrik ditaruh di kota-kota yang menyebar, lama-lama akan dipindahkan dan pindahnya nanti yang menarik adalah pindah ke daerah yang sangat kompetitif. Mana itu? Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur akan menjadi tempat yang sangat menarik. Ya. Bahkan Brebes sudah dipilih menjadi tempat untuk menampung industri-industri yang akan keluar dari Tiongkok, begitu ya, karena keributan Amerika dengan Tiongkok ya. Jepang juga sudah memilih untuk keluar dari Tiongkok, kurang lebih begitu. Nah, Jawa Tengah, Jawa Timur ini akan sangat menarik, terutama karena infrastruktur yang semakin bagus. Nah, sementara kalau pandemi ini kita seperti tengah berada di planet baru. Bayangkan saja kalau Anda adalah manusia yang pertama mendarat di bumi. Gitu. Anda kan nggak tahu bahwa apa penyakit yang ada di bumi, ketika bumi bergetar kita nggak tahu bahwa itu namanya gempa bumi dan lain sebagainya. Jadi banyak hal baru di luar itu. Jadi setelah ada disrupsi karena teknologi, ini juga ternyata ada getaran-getaran baru. Tetapi sebetulnya setiap kali peristiwa besar itu menyisakan adanya kesempatan. Nanti saya cerita di mana kesempatannya. Nah, yang lebih repot lagi adalah ketika kita melihat antara prediksi dan kenyataan ini berbeda begitu ya. Jadi kadang-kadang saya kalau ngomong sama teman-teman, apalagi yang pakai angka begitu, saya tanya asumsinya apa, kemudian Anda lintas disiplin atau single disiplin. Jadi kalau teman-teman dari matematika mau prediksi pandemi, kita mesti tanya dulu, Anda pakai disiplin murni Anda atau Anda juga pakai kombinasi nih dengan berbagai disiplin, asumsi-asumsinya gue dimasukin yang lain. Kurang lebih seperti itu. Dan Anda terbiasa prediksi pada yang sesuatu yang sifatnya certainty atau uncertainty. Itu beda lagi itu model-modelnya. Ya. Nah, jadi dulu prediksi kita semua pandemi itu terjadinya lokal. Pada waktu terjadi di Wuhan kita pikir ini Cina nih ya. Taunya terjadi secara global gitu ya dan perlahan-lahan masuk juga ke Indonesia juga. Kemudian kita pikir ini butuh waktu lama, ternyata bisa dalam 36 jam sudah menyebar ke negara lain. Tidak mematikan, diasumsikan, ternyata kebalikannya dan menyerangnya orang tua saja lama-lama kita lihat banyak juga yang muda yang kena ya. Dan seterusnya Anda bisa lihat sini. Harga saham tadinya diperkirakan hanya turun 10%, ternyata 25 sampai 30%, bahkan sudah ada yang mendekati 40%. Harga saham di perbankan sudah merosot sekitar 40%. Global ekonomi hanya turun 0,5%, ternyata bisa turun lebih panjang lagi, ya lebih besar lagi.
dan seterusnya. Ini dugaan-dugaan. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada di berbagai titik ya. WHO pernah mengatakan antara tahun 80 sampai 2013 ketika dilakukan penelitian, dilihat ternyata banyak juga outbreaks ini. Ada 12.000 lebih ya. 12.000 lebih. Jadi kita harus berhidup akrab dengan outbreaks ini. Ini artinya opportunity-nya ada di sektor kesehatan. Ada opportunity di sektor kesehatan. Kalau nanti orang akan lebih banyak bekerja dari rumah, dampaknya turunannya kan banyak. Termasuk misalnya kosmetik. Kosmetik yang diperlukan berbeda antara orang kosmetik yang untuk dipakai pergi ke kantor dengan yang bekerja dari rumah, begitu akan berbeda sekali. Ya. Kemudian ini in numbers ternyata 36 jam sudah menyebar. Ya, setiap bulannya ada 7.000 potensial yang besar maupun kecil. Kemudian 80% warga negara dan pemimpin di dunia ternyata tidak siap. Jadi berhentilah kita menghujat siapapun juga. Donald Trump tidak siap, Boris tidak dari Inggris tidak siap, ya. Boris Johnson, semua perdana menteri, semua pemimpin rata-rata tidak siap. Gitu. Nah, ini harga saham, ya, di market crash. Kalau krisis 2008 waktu terjadi subprime mortgage crisis di Amerika itu turun 56,8%, tapi dalam waktu setahun lebih, hampir 2 tahun itu. Ini 21 hari pertama saja sudah turun 20%. Ya. Sekarang lebih lah. Kemudian akibatnya banyak terjadi shock nih, terutama teman-teman yang bisnisnya adalah travel dan entertainment. Olimpiade di Tokyo saja sudah ditunda, begitu ya. Kemudian bisnis-bisnis yang terkait dengan entertainment dan travel itu kemudian kontraksi, retail juga begitu, manufacturing juga begitu, kemudian debt. Nah ini dampaknya ke perbankan. Makanya harga saham bank itu mengalami penurunan. Ya. Kemudian globalization, traveling antar negara itu menjadi sangat sulit. Ya. Tambah lagi ada xenofobia, gitu ya. Tapi sejarah mengatakan bangsa yang paling dimusuhi nanti jadi bangsa yang kuat tuh. Ya, kayak Israel aja kita musuhin ternyata jadi bangsa yang kuat ya, teknologinya dan sebagainya. Kemudian juga kemungkinan akan terjadi deglobalisasi karena kepergian akan lebih dibatasi begitu. Kemudian juga perdagangan juga akan bergeser ya, masing-masing akan mencoba untuk membuat supply chain di wilayahnya masing-masing. Kemudian currency shock, kemudian belief shock ini ya, ini menyangkut soal trust kita terhadap negara, ya, terhadap para pemimpin, terhadap segala macam orang terjadi seperti itu, supply chain ya dan health. Kemudian yang terakhir adalah demand shock, terjadi kontraksi dalam permintaan. Yang meningkat itu cuma kesehatan, obat-obatan, ya, vitamin, kemudian untuk pencegahan, ya, apakah desinfektan atau sabun atau segala macam yang terkait dengan kesehatan. Jadi kalau kita lihat secara general, ini misalnya sebelum COVID, ya, sebelum COVID kita bedakan saja di sini ya, pre-COVID, during COVID dan post-COVID begitu ya, karena katanya nanti kurvanya nggak otomatis dia sudah landai begitu, tetapi bisa naik turun begitu ya, karena manusianya bandel, senang berpergian dan sebagainya. Kita nggak nyangka juga kita menjadi transmitter bagi orang lain. Ya. Nah, ketika sebelum terjadi pandemi, manusia terus menyangkal ya, dan underestimate. Nah, mungkin terjadi di kita, kalaupun ada orang kita nggak ada deh, ya. Yang terjadi adalah sebenarnya adalah dokter kita juga belum bisa membedakan ketika itu belum ada, belum bisa membedakan antara demam berdarah, tifus, batuk ringan dengan COVID. Banyak yang tidak bisa membedakan karena driver saya itu jadi korban juga. Sekarang saya baru mengerti itu namanya COVID begitu. Kami makamkannya juga, saya termasuk yang mengangkat jenazahnya begitu ya, dan kami mengatakan ramai sekali ke makam begitu. Kita nggak tahu, tapi sekarang saya bisa mengatakan, oh ciri-ciri seperti itu COVID itu menurut saya. Itu pada waktu itu belum ada COVID, hanya beberapa minggu sebelum korban pertama dinyatakan. Jadi kita biasanya menyangkal, tapi begitu masuk, waduh kebalikannya nih.
Kebalikannya, yang terjadi apa? Kita justru memburuk-burukan keadaan. Kita menjadi overestimate gitu. Takutnya luar biasa. Ini sebetulnya cerminan dari bangsa yang convert zone. Kalau jadi zona itu dalam bekerja itu kalau ekonomi tumbuh bagus itu manusia akan convert. Manusia yang convert ini mayoritas adalah manusia yang menyangkal. Karena dia ingin mempertahankan posisinya. Kayak kita aja lah sekolah, kita kan belajar 10 tahun, 20 tahun yang lalu begitu ya. Dosen-dosennya belajarnya 30 tahun yang lalu, bahkan ada yang lebih, begitu buku-bukunya juga sebelumnya. Nah, ketika terjadi ilmu baru, rata-rata manusia tuh malas mempersiapkannya. Dia maunya datang ke kelas udah pakai buku yang sama, ngomong yang sama, apa yang dia sudah ketahui. Padahal dia harus explore lagi dunia baru. Jadi manusia yang convert begitu menghadapi situasi yang menakutkan ada di depan matanya, dia akan apa? Akan lebih dari menyangkal, yaitu masuk ke dalam situasi yang agak panik begitu, agak panik ya. Dan menjadi lebih menyalah-nyalahkan keadaan. Kalau kita bisa keluar dari situ, kita akan masuk ke zona berikutnya yang disebut dengan learning zone. Learning zone itu manusia mulai bisa menerima, belajar, dan akhirnya kemudian mulai melakukan terobosan-terobosan. Tapi seringkali terlambat. Jadi Dana, Andre bikin acara ini untuk ngingetin teman-teman kita yang memang masih punya usaha di sektor UMKM. Gitu. Nah, supaya apa? Supaya jangan menunggu sampai berakhir. Kalau sudah berakhir baru mulai mempersiapkan, terlambat. Saya seminggu begitu PSBB diberlakukan, saya langsung kumpulkan staf saya kumpulkan anak buah saya cari partner, saya bilang kita harus redeploy, pindahkan orang-orang ini terlalu gemuk kita di satu sisi karena pendapatannya nol. Pendapatan nol. Kami punya 145 orang pegawai di rumah perubahan. 145 ya. Bagaimana kami mau membiayai kegiatan sementara pendapatannya tiba-tiba nol begitu. Tidak ada jasa yang bisa kami jual. Jadi saya harus mencari sumber pendapatan baru, tetapi sumber pendapatan baru tidak langsung dapat uang. Tidak langsung, paling enggak 2 bulan tuh kita harus eksplor. Nah, 2 bulan kemudian baru kita akan mulai. Kami masuk ke ekspor misalnya begitu. Terus banyak yang bilang susah Pak. Saya bilang makin susah makin susah. Karena kalau susah itu begitu kita dapat, wah rasanya adrenalin kita tuh naik dan kemudian orang juga nggak mudah mengejar kita karena kita sudah melewati. Nah, di masa susah ini banyak hal yang sebetulnya itu dipermudah begitu. Dipermudah karena saingannya nggak ada. Ya. Nah, kalau nanti sudah di post COVID itu lain lagi. Nah, ini urutannya manusia di sana menjadi lebih realistik terhadap yang disebut tadi new normal itu. Jadi kalau dalam keadaan pre-COVID itu kan kita konsumsi. Apapun yang kita bikin yang baru diserbu orang. Kawan saya jualan perintis factory outlet di Lembang, di Bandung. Dia mempunyai sampai puluhan itu. Hampir semuanya punya dia. Mulai semula dari pasar jeans di Ciamplas itu mayoritas punya dia. Setelah itu dia bikin factory outlet. Apapun yang dia buka segmen berbeda laku terus. Setelah itu dia lihat mulai turun karena ada online, dia pindah ke Lembang. Dia bikin satu mulai dari tahu susu, tahu Lembang. Itu rame. Dia bikin lagi di seberangnya farmhouse, rame. Dia bikin lagi di sana pasar apung. Dia bikin lagi ranch market ranch the ranch di ujung sana di Lembang sana. Laku semuanya, penuh. Karena pada saat terjadi orang ekonomi lagi naik, orang cenderung konsumsi. Ya. Nah, kalau sekarang tiba-tiba mendadak orang jadi konservatif, hanya lari ke kesehatan saja, lari ke kesehatan. Nah, nanti setelah post COVID ini katanya never be the same again. Gitu, ya. Jadi terjadi pergeseran karena 2 bulan ini cukup untuk melatih orang kepada kehidupan baru. Apa itu kehidupan baru? Orang akan lebih nanti perusahaan-perusahaan akan mengatur social distancing. Jadi antrian-antrian akan dibikin seperti itu. Waktu 911 diterapkan, waktu terjadi 911, tak lama kemudian kita pergi ke airport kan lebih susah. Lebih susah itu. Dana kalau namanya berbau Arab dicurigai, dipisahin kalau masuk ke Amerika begitu kan. Jadi kita repot juga gitu masuk ke Amerika dan negara-negara sekutunya Amerika susah. Tetapi
kita jadi butuh waktu 3 jam. Tadinya hanya 2 jam kalau keluar dari Amerika gitu. 2 jam udah cukup. Sekarang 3 jam kita harus ada di airport. Gitu, ya 3 jam sebelumnya. Nah, untung ada teknologi sehingga paspor tuh tinggal di scan aja. Jadi kalau kita sampai juga cepet gitu ya keluar. Asal kita nggak salah pilih airportnya di mana. Nah, eh, tapi ke depan dengan adanya COVID ini kemungkinan besar itu bisa 4 jam kita di airport karena kita harus dites. Terus waktu mau ngurus visa juga harus dites, harus punya suratnya, tes kesehatan. Wah, itu benar-benar ribet bin ajaib. Banyak hal-hal yang saya kira akan lebih repot. Jadi kemungkinan besar bisnis travel ini akan terganggu nanti di sektor itu. Nah, tapi orang sudah confident dengan teknologi. Nah, eh, saya sendiri berpendapat krisis itu adalah energi besar. Ya, krisis atau peristiwa besar apapun pada dasarnya merupakan energi besar untuk perubahan. Selalu. Kenapa? Karena saya bilang di tempatnya Dedi itu, saya bilang, di Kobusya, saya bilang begini, ini ada rasa sakit, ini ada rasa takut. Mula-mulanya yang ada kan rasa takut dulu, takut kita. Nah, takut dan sakit, kalau ini terus sudah berlanjut terus, ada yang bisa sampai ke sini. Kalau ini kan potensial, potensi aja. Tapi kalau sakit itu real begitu. Nah, ada orang yang belum belum sampai sakit bener udah merasa sakit begitu. Nah, sekarang kita lihat sakit benernya di mana. Ini rumusnya. Kalau rasa takutnya masih lebih besar dari rasa sakit, belum datang kan sakitnya kan, itu perubahannya nol tuh biasanya. Karena orang enjoy dengan keadaan. Itu terus yang masih dilakukan. Ya, punya toko di Tanah Abang seneng laku terus menerus. Begitu mulai sepi, kita salahin aja pemerintah. Apalagi presiden kita salahin aja kan zaman demokrasi sekarang siapa presidennya asik tuh untuk atau gubernur atau siapa lah pokoknya kita serang-serang aja. Kita anggap kerja nggak benar dan lain sebagainya. Kita nggak pikir bahwa terjadi sesuatu karena lawan-lawan di era disrupsi itu nggak kelihatan. Uber itu dulu waktu saya beritahu bahwa lawannya nggak kelihatan. Itu taksi online nggak kelihatan tulisan taksinya, nggak ada mereknya, nggak kelihatan bayarnya karena bayarnya online juga. Jadi turun-turun aja nggak kelihatan yang mana taksi yang mana bukan. Lawan nggak kelihatan. Jangankan 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 taksi ya. Si ini saja Apple saja, Nokia saja itu juga kewalahan gitu, Nokia. Karena tiba-tiba yang datang menyaingi dia itu adalah produsen yang membuat iPod kayak gini kan, alat musik kan seperti ini. Siapa sangka, dia pikir itu yang bisa menghajar dia adalah siapa ya? Yang bisa menghajar dia barangkali adalah Ericsson barangkali, ya. Atau produsen-produsen sudah jelas. Tiba-tiba yang lain yang masuk. Sama juga dulu ketika pabrik es batu itu. Tidak menyangka produsen elektronik tiba-tiba membuat lemari es. Jadi sekarang lawan-lawan itu kalau disrupsi itu memang nggak pernah kelihatan. Tiba-tiba muncul dari depan kita dan yang disrupsi bukan yang selevel kita. Nanti yang mendisrupsi universitas kalau universitas tidak berubah, itu kita nggak nyangka penyelenggara kursus nanti itu yang bisa mendisrupsi. Ya, karena nanti sekarang ini sudah terjadi perusahaan itu mencari skill bisa kerja apa begitu, bisa kerja apa. Kalau skill ditambah pengetahuan itu kan keren sekali. Gitu. Kalau skill saja tidak cukup, tapi skill dengan pengetahuan. Jangan-jangan nanti yang seperti itu yang bisa mendisrupsi universitas begitu. Nah, tapi sekarang apa yang terjadi kalau kita balik? Rasa sakit lebih sudah melebihi rasa takut. Nah, disitulah baru terjadi perubahan yang tak terhingga. Itu energi yang besar sekali bagi kita untuk melakukan perubahan. Rumah perubahan sudah mengalami rasa sakitnya karena tidak ada pendapatan yang sudah terjadwal, sudah dalam kontrak, tiba-tiba kami punya pendapatan nol begitu. Nah, bagaimana kami mau membiayai hidup kami dan nggak tahu pula kapan akan berakhir. Jadi rasa sakitnya sudah besar, tidak ada pilihan lain. We change, just change. Kita create banyak hal baru. Jadi tiba-tiba kita bikin perusahaan baru dan bergerak di sektor real. Kita lihat beberapa negara COVID-19-nya sudah berakhir, mereka mulai mau makan enak. Tapi makanan nggak ada di sana. Nah, kami mulai cari apa yang bisa kami pasok ke negara itu, dan kami cari partner, siapa yang bisa bantu kita. Akhirnya kita sekarang
mulai menjadi eksportir. Kira-kira begitulah ya. Nah, ini salah satu contoh yang pakai teknologi. Kemarin anak kita yang datang ke sini, anak Jogja, dia bikin ini nggak begitu terkenal, tapi menurut saya konsepnya oke, namanya Titipku gitu. Jadi rupanya yang dibidik itu adalah UKM, usaha mikro, bukan usaha kecil, tapi usaha mikro. Di pasar-pasaran bisa dilihat di sebelah kanan nih, ya, di sini. Gitu. Ya. Oh gitu, oke. Jadi yang di kanan Anda bisa lihat itu ada pasar Cibubur, pasar Jati Asih. Dia masuk di situ. Nanti ada penjelajah, ada orang yang datang melihat, di sini ada makanan bagus, di sini ada kain murah, di sini ada apa. Itu benar-benar pengusaha mikro gitu ya, dimasukkan di sini dan nanti mereka bantu apa. Jadi mempertemukan supply dengan demand, tetapi mereka juga sekaligus memberikan pinjaman-pinjaman lunak kepada para pelaku usaha mikro ini di belakang bisnisnya ini. Ya, ini ada Titipku. Kemudian ini juga menarik lagi, tadi yang saya bilang di Lembang, ini pasar apung di Lembang. Saya berpikir modalnya besar sekali ya. Dia bilang nggak begitu katanya. Saya pokoknya hanya bikin supaya tempat saya ini ramai dikunjungi orang. Setelah ramai, yang jualan di sini ini adalah orang-orang yang jual di pasar. Saya tawarin tempat, kamu pindah aja di sini, mau nggak? Karena saya punya orang yang berkunjung banyak sekali, mau beli oleh-oleh. Gitu. Jadi lama-lama konsepnya, termasuk saya lihat di farmhouse di seberangnya tahu susu itu, tahu Lembang itu semuanya punya UMKM begitu. Misalnya ada anak sapi yang dikasih minum oleh tamu kan, ada keluarga bawa anak kecil, anak pengen nyusuin, ada susunya di botol untuk kasih minum ke sapi, gitu ya, anak sapi. Ternyata anak sapinya bukan punya dia, sapinya itu punya penduduk di sekitar. Jadi dia bagi hasil aja. Kalau orang bayar 50.000, 30.000 buat pemilik sapi, 20.000 buat saya. Terus saya siapin susunya. Katanya. Jadi akhirnya sapinya itu dapat susu dari yang sudah disiapkan, tetapi juga dapat uang begitu dengan melibatkan UKM. Tapi ada orang yang bisa membuat di situ jadi ramai. Nah, konsep kerjasama antara orang yang punya pikiran, punya modal dengan rakyat-rakyat seperti ini sekarang kita sebut sebagai collaboration dan ekosistem. Jadi itu ekosistem yang hidup di sekitar kita. Nah, kemudian ini Bu Susi. Bu Susi ini pendidikan memang tidak tinggi, tapi karena dia tidak tinggi, dia berpikir dan bekerja, do it. Dan dia sempat punya sampai 55 pesawat terbang, pesawat kecil-kecil, dan hidupnya kapan? Sejak terjadi tsunami di Aceh. Tadinya niatnya mau ambil lobster, begitu mau mendarat ternyata kemudian ada tsunami, mereka kemudian lakukan humanitarian, kegiatan kemanusiaan untuk mengirim sumbangan. Tapi begitu mereka keluar dari Pulau Simelu, banyak sekali relawan yang mau keluar dari pulau itu tidak ada pesawat. Mereka mau numpang dan akhirnya mereka minta. Jadi banyak usaha yang muncul di masa krisis. Salah satunya Susi Air. Contoh lain ini. Nah, saya kalau rapat sama anak-anak saya di kantor saya muda-muda semuanya. Jadi kayak gini saya rapat ya begitu. Dosen sama muridnya. Cuma bedanya Jack Ma mulainya lebih muda, jauh lebih muda dari saya. Saya sempat diundang ke Alibaba, kami sempat mendapatkan penjelasan mengenai Alibaba ini. Saya datang ke sana. Jack Ma itu rupanya sudah beberapa tahun gagal. Akhirnya dengan murid-muridnya, dia kan guru kursus komputer. Dan kemudian akhirnya dengan murid-muridnya ini dia ajak ke tembok Great Wall di Beijing. Terus dia bilang tahun ini susah, tapi tahun depan kita lebih susah lagi. Tahun depan ya mungkin lebih susah lagi, tapi setelah itu kemungkinan kita akan lebih gampang. Benar saja, tahu-tahunya terjadi SARS. Nah, pada waktu terjadi SARS itu, yang lain semuanya mati, dia melihat opportunity. Karena orang bersedia membeli yang lewat online, pakai telepon saat itu. Masih pakai telepon. Jadi, akhirnya itu mengerahkan murid-muridnya ini, dan murid-muridnya ini kemudian mengerahkan keluarganya untuk nganter ke rumah orang-orang yang membeli antara Hangzhou sampai ke Shanghai itu, ya, di antara kedua kota itu. Jadi mereka layani dan akhirnya mereka dapat growth dan dapat brand, dipercaya dan akhirnya mereka mulai tumbuh begitu. Percayaan itu modal penting itu sebagai UMKM. Jadi
Alibaba itu mulainya seperti itu, ketika terjadi pandemi dia justru mendapatkan opportunity. Ini Harley Davidson dimulai dari garasinya, ya seperti ini. Oh, banyak sekali kisah orang yang punya usaha besar dimulai dari garasi dan sebagainya. Ini adalah saya ambil dari bukunya senior kita dari Fakultas Kedokteran, Prof. Bun, Dr. Bun, ya Dr. Bun yang mendirikan Kalbe. Dulu dimulai dengan perdagangan obat, dan ini kantornya dia, rumahnya salah satu rumah sederhana sekali dia dulu. Tapi dia udah bagus di zaman itu ya. Tapi semua dimulai dari keadaan begitu sederhana. Ini Disney juga begitu, dimulai dari sini, dari angan-angannya Walt Disney, seorang pelukis ya. Akio Morita. Akio Morita itu kalau sudah muncul nggak dapat ya? Ada ya? Oke. Akio Morita itu ini Sony. Sony ini kan mulai berkembangnya ketika membuat barang yang jelek-jelek sebetulnya. Kalau mobil kan orang Jepang tuh bikinnya Bemo, yang kalau di seberang kampus UI Salemba tuh kita masih bisa lihat itu Bemo itu. Bemo yang bertahan sampai puluhan tahun, mobil kecil begitu. Tapi Akio Morita melihat eranya dia habis Perang Dunia Kedua, masyarakat di mana-mana tuh ingin mendengarkan radio, makanya mereka berhayal tentang pemimpin dunia. Nah, cuma masalahnya semuanya serba besar. Mereka ingin membuat dengan tangannya orang Jepang yang kecil-kecil. Mereka bikin radio, mereka bikin tape recorder seperti ini. Yang tadi tape recorder aslinya sebesar ini, mereka bikin akhirnya jadi ukuran yang bisa digenggam tangan. Sama seperti radio. Radio nih, mana kita lihat. Ini radio. Radio dulu seperti ini. Tapi bagaimana Akio Morita membuat radio yang portable, yang bisa dibawa kemana-mana, sehingga waktu saya kecil itu, ya, kalau ini dengan kasetnya sekalian, ada kaset, ada radio, itu di warung-warung, orang warung rokok ini punya seperti ini, harga murah. Kalau yang besar di belakang itu, nggak ada yang bisa beli. Nah, jadi akhirnya ditemukan teori baru. Kalau kita ingin mengatasi kemiskinan, jangan pakai sekedar subsidi aja, tapi ciptakan industri yang melayani non-user katanya. Yang non-user siapa? Yang murah. Nah, nanti kan menciptakan lapangan pekerjaan itu, seperti Ford, ya, menciptakan mobil yang harganya murah, dan akibatnya muncul industri-industri baru, mulai dari kaca, ban, sampai kemudian hotel, restoran, ya, dealership dan lain sebagainya. Orang punya daya beli dan akhirnya semuanya juga kembali lagi pengen beli mobil dan sebagainya. Akio Morita itu membuat radio transistor yang portable, harganya murah dan bisa dijangkau. Sama juga dengan Honda, The Gang of Four di Jepang itu membuat sepeda motor 50 cc yang murah. Dulu motor itu harganya lebih mahal dari mobil zaman dulu itu, karena besar sekali. Mereka bikin yang kecil. Ini Henry Ford yang tadi saya bilang, dulu mobil itu dibuatnya tailor made, sesuai dengan pesanan dari selera dari pemiliknya, desainnya, dan dia bisa bikin namanya Model T yang harganya jauh lebih murah begitu. Dan akhirnya persebaran dan industri otomotif menjadi pencipta lapangan di awal abad 20. Ini George Eastman yang menciptakan kamera yang kecil, yang tadinya kamera begitu besar, ya. Ini juga menciptakan market. Ini Singer yang juga melihat tadinya orang pakai jarum jahit, ya, dia bikinkan mesin sederhana sekali digerakkan pakai kaki, dan akhirnya menciptakan industri garment, ya, awalnya. Ini Nutella juga menarik, ini UMKM nih, Nutella, ya. Ditambah lagi dengan peanut butter dan jelly. Wah, ini menarik sekali nih. Nutella itu adalah produsen yang mendistrupsi makanan coklat. Jadi coklat itu dulu makanannya orang kaya. Napoleon senang makan coklat, ratu-ratu di Inggris, raja di Inggris senang makan coklat. Supply-nya juga terbatas. Nah, orang yang bermimpi makan coklat, gimana sih bisa coklat? Dia ciptakan coklat, tapi bahan bakunya sebagian besar itu dari nut. Ini namanya Nutella, ya. Hazelnut itu kan. Makanya kalau Anda nggak kuat asam uratnya tinggi, jangan kebanyakan makan Nutella. Sakit di kaki itu, dan sakit sekali. Saya berapa kali, saya soalnya punya asam urat juga. Jadi sakit sekali, katanya isinya coklatnya cuma sedikit. Sekarang bisa lebih mahal dari coklat ini harganya Nutella. Ya. Nah, tapi dia pakai minyak sawit dari Indonesia. Peanut butter itu juga begitu, dibuat oleh masyarakat, industri,
karena banyak sekali rakyat yang tidak punya akses terhadap daging. Daging waktu itu masih mahal sekali. Jadi protein itu kan penting. Bagaimana supaya dapat protein tetapi yang murah? Ketemulah itu peanut butter, ya, dari kacang proteinnya. Terus jelinya biar enak pakai apa jelinya? Jelinya itu adalah ampas wine. Ampasnya, orang di sana kan makan wine, minum wine. Nah, ampas dari anggurnya itu dibikin jelinya, ya. Jadi dari makanan yang murah-murah akhirnya akhirnya jadi kebiasaan dan akhirnya sekarang masyarakat sudah ini sudah bercampur kelas bawah kelas atas ini makan sama semua ini, ya. Jadi inilah disrupsi sebetulnya masuknya kayak gini-ginian. Cuman kalau sekarang digital disruptions begitu. Jadi dari dulu disrupsi. Korea juga masuknya dari industri kreatif yang kemudian produk turunannya banyak sekali dari tadinya filmnya jelek, lama-lama film jadi bagus, jadi games, jadi segala macam. Ini kan dari tadinya adalah UKM saja sampai sekarang masker, ya, orang-orang kalau ke sana dapat titipan tuh beli masker buat ibu-ibu, ibu-ibu muda, masker, operasi bedah plastik. Aduh, buat Anda yang naksir sama cewek Korea tuh hati-hati, bener tuh aslinya beda itu, ya. Itu bedah plastiknya luar biasa, ya, sudah ini lebih dahsyat dari yang ada di Thailand lah begitu, ya. Tapi terutama kalau Thailand agak sedikit beda. Oke. Ini kondisi UMKM Indonesia, ya. Jumlahnya cukup besar tapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan hampir 90%, ya, penyerapan tenaga kerja domestik. Kontribusi terhadap PDB lebih dari 60%. Bisa bayangkan kalau sekarang UMKM kita terpuruk, sedih sekali. Ini menurut saya nggak aman lah. Sangat tidak elok kalau UMKM ini terpuruk. Oleh karena itu saya bikin campaign, jangan percaya dengan siapa itu yang campaign jangan belanja. Enggak, tetap belanja, tapi belanjanya sama UMKM. Penting ini, ya. Karena UMKM ini menciptakan lapangan pekerjaan dan membuat hidup kita jadi hidup gitu. Indonesia jadi hidup, ya. Tapi harus banyak berpikir di sini. Nah, sementara itu terjadi pergeseran di dunia ini. Ini kalau belajar teori ekonomi tingkat persiapan nih. Nah, ini kurva permintaan namanya, demand curve gitu, ya. Nah, demand curve ini ke atas itu adalah harga, ke kanan quantity. Bentuk kurvanya kan begini. Nah, kalau kita pakai ilmu marketing, ini yang di pemain lama semua membidiknya menengah ke atas. Harganya kan tinggi tuh, yang kuantitasnya tidak banyak. Ya, tapi yang membeli adalah masyarakat yang agak snob begitu, yang agak demonstratif. Misalnya Anda lihat pergi ke Paris, yang antri beli tas-tas bermerek itu kan kebanyakan orang dari China sama dari Indonesia, Singapura, Asia lah sebagian, ya. Tapi kebanyakan dari dua bangsa itu yang antri banyak. Karena merasa dirinya berharga kalau pakai yang branded. Nah, akibatnya semuanya membidik di menengah ke atas, termasuk bank, priority customer yang dibidik. Yang di bawah ini siapa yang layanin? Nggak ada. Masuklah sekarang kan dengan pendekatan digital itu, ya, yang layanin di bawah. Ini serangan pendatang baru, disrupsi ini ke bawah semuanya. Motor 50 cc, radio transistor yang portable, ya. Peanut butter, Nutella, semua yang baru itu, ini pendatang baru itu rata-rata adalah UMKM karena mereka lincah begitu. UMKM yang berpikir gitu, bukan mikro, ya, tapi yang berpikir di situ. Nah, terus kemudian apa yang dilakukan oleh rumah perubahan? Kalau Anda tanya sama saya, ya saya juga geser gitu. Saya dirikan Mahir Academy. Ini kan pakai platformnya Mahir Academy ini. Sebentar lagi kita luncurkan platformnya, mobile platformnya. Ya, dan kami tawarkannya future skill. Jadi kami bekerja sama dengan penyedia teknologi global, tapi cari orang-orang Indonesia yang bisa ngajarin, di training dulu, kemudian nanti future skill. Manajemennya juga future skill. Kami nggak mau kasih yang yesterday skill. Ngajarin psikologi aja kami ngajarkan cyber psychology. Cyber psychology, mungkin orang Indonesia malas baca bukunya. Jadi nggak bisa ngajar cyber psychology karena kehidupan kita kan pindah ke dunia cyber. Nah, itu ada ilmunya, ya. Nah, cyber psychology, ya, bisa 12 sesi sendiri itu nanti kita. Nah, ini Mahir Academy yang kami inikan, ya. Hari Jumat besok kalau Anda mau ikut di sini, kami ada saya akan bersama dengan satu UMKM yang bikin alat permainan edukasi, ya.
Ini misalnya buatan UKM. Ini balok-balok ini. Balok-balok ini untuk ngajarin anak-anak dapat kecerdasan di rumah. Bisa dapat matematikanya dan sebagainya. Anak-anak itu uh, rupanya tidak cukup hanya dikasih pengetahuan, harus dibangun kecerdasannya. Nah, kecerdasan itu bisa bisa dikasih motorik, ya, bisa dengan alat bermain, motorik, bisa pakai bangunan terstruktur, ya, dan ini tidak berwarna dan dibuat dengan riset oleh anak-anak muda yang benar-benar menggunakan sains begitu. Risetnya mereka 2 tahun cari kayu yang tidak berwarna, tidak berbahaya bagi tidak beracun begitu ya, tidak pakai kimia ya dan harus rata dan lain sebagainya. Jadi ini buatan UKM yang antara lain kami kembangkan. Nah, nanti hari Jumat kalau Anda masih punya keluarga punya anak-anak yang sampai usia SMP boleh mengikut program ini ya, mengajarkan anak-anak dengan alat bermain. Jadi supaya dapat kecerdasan begitu. Jadi UMKM pun bisa membuat sesuatu yang dasarnya adalah scientific begitu, tapi sangat bermanfaat. Nah, kami bikin ini Mahir Academy. Oke, coba sekarang keluar. Selain itu kami juga bikin namanya Bari. Nanti deh kapan-kapan saya cerita tentang Bari ya. Yang ketiga kami bikin Nusantara Incorporate. Jadi kami tidak bikin pabrik ya, tapi kami bantu produsen yang mempunyai barang. Tapi kami bisa mempunyai akses karena saya diundang ke Alibaba, saya ngomong sama Alibaba, Alibaba Anda kan membidik negara kami, sekarang saya mau dong, saya membidik negara Anda, boleh nggak saya masuk? Oh boleh, karena ternyata dari Vietnam banyak sekali yang berhasil, tapi dari Indonesia sedikit sekali yang sampai bisa membuka akun di Alibaba. Jadi akhirnya kami sekarang bekerja sama dengan perusahaan logistik, ya kami rebranding produk-produk seperti ini. Bahkan sebagian kita akan ini produk UMKM ya, kami rebrandingkan mulai kami pasarkan beberapa hari ini di pasar Indonesia juga karena harus tes case juga ya. Ini APD-nya bukan punya kami, punya UMKM, saya campaign, saya bantu fundraising rumah perubahan social enterprise, maka kami jadi integrator begitu ya. Alhamdulillah sudah muncul nyumbang dari UKM kasih ke rumah sakit. Tadi ada dokter dari FK saudara Pasha itu 2012 atau 2011 itu ya. Tadi datang untuk kliniknya membawa APD yang hasil sumbangan masyarakat. Jadi kami belinya dari UMKM. Kalau banyak rumah sakit juga lucu-lucu nih. Rumah sakit ini kalau dikasih barang donasi dari luar negeri, mereka terima aja, mereka nggak tanya ini standar WHO apa enggak begitu. Dan banyak dokter yang bilang sama saya, Pak, banyak juga yang cuma dikasih dalamnya lapisannya ada kertas begitu ya. Tapi kalau UKM mau jual ke mereka, mereka tanya ini standar WHO nggak, suratnya ada apa enggak gitu. Padahal dari Kementerian Kesehatan lama sekali izin-izinnya keluar. Ya, jadi kami akhirnya ngambil jalan ya udah donasi rumah sakitnya nanti kita kasih, jadi yang dibelikan oleh masyarakat. Tadinya masyarakat cari APD, udah sekarang kita carinya dari UMKM. Kalau yang udah bisa masarin dirinya sendiri, kita ada PCO, ya, ada Kokocar. Jadi nanti Lebaran kami akan campaign supaya keluarga nanti ke depan masak di rumah pakai charcoal, areng batok kelapa, kan makin susah tuh cari areng sekarang. Nah ini areng batok kelapa yang dibuat oleh para pelaku UKM di berbagai kota, ada di Sukabumi, Banten, ada di Indonesia Timur, ya kita kumpulin aja areng batok kelapanya. Sebagian kami ekspor, kurang lebih begitu. Ya. Nah, apalagi itu macam-macam lah ya. Ini kami ekspor ikan juga kami ekspor. Jadi kalau Anda punya ikan, akses sama ikan, kami mempunyai jaringan sekarang dengan orang yang memerlukan ikan dalam jumlah besar untuk masuk ke Hong Kong, Tiongkok dan beberapa negara lainnya. Ya, oke. Ya, saya kira ini new project kita lagi pikirkan juga ini campaign untuk UMKM dan sebagainya. Kita lewatin aja deh. Nah, saya tutup aja deh terakhir dengan 6 kecerdasan baru yang dibutuhkan. Ya. Yang pertama itu yang dibutuhkan sekarang adalah kecerdasan teknologi. Tadi saya kumpulkan staff saya, mulai saya latih mereka untuk bikin video yang kita pendek-pendekin,
Bisa nggak kamu motong video? Bisa nggak kamu latihan coding? Udah mulai saya dorong sekarang. Karena orang kalau udah umur masih muda, jauh lebih muda dari saya, umur 30-an aja, itu sudah males ekspor teknologi yang baru, kecuali yang gampang-gampang untuk taruh foto dan lain sebagainya. Tapi begitu memproduksi film, memproduksi video pendek 2 menit, 3 menit, malesnya minta ampun. Kasih teks saja juga susah. Jadi kadang nggak bisa. Sekarang harus ada understanding, make use of, and amplify the power of rapidly emerging technologies. Dan impactnya seperti apa. Harus punya kecerdasan teknologi. Dan yang kedua, social and emotional intelligence. Why? Karena milenial problemnya adalah asik dengan komputer, pakai headset, ya, terus kemudian emosinya tidak terlatih, sosialnya, coping with others-nya itu tidak terlatih, sehingga sensitif sekali. Banyak BUMN menyampaikan kepada kami kalau diperiksa oleh BPK besoknya udah nggak masuk, sakit perut dan lain sebagainya. Jadi ini kecerdasan yang penting sekali buat milenial. Kemudian yang berikutnya, contextual intelligence. Ini adalah kecerdasan untuk membaca konteks. Ingat, setiap kejadian itu konteksnya berbeda-beda. Gitu. Jadi jangan dianggap sama begitu. Jadi kita harus pisahkan. Sehingga kalau kita punya kecerdasan ini, begitu ada sesuatu kejadian dan ada konteksnya, sekelebat kita langsung tahu, oh ini maksudnya ini. Ya. Kemudian yang keempat, ini adalah moral intelligence, ini adalah dalam menggunakan nilai-nilai kita. Itu sekali nilai-nilai. Karena semakin tinggi jabatan seseorang, itu bukan diangkat, orang itu diangkat bukan karena pintaran, bukan karena IQ-nya, bukan karena Anda jagoan teknisnya, bukan karena indeks prestasi, tapi adalah apakah Anda dapat dipercaya atau tidak. Ya. Belajar dari Nabi Muhammad, itu adalah Nabi adalah orang yang mempunyai Nabi adalah mempunyai gelar Al-Amin, yang dipercaya. Ya. Kenabian itu dasarnya integritas. Integritas, dipilih karena integritasnya. Ya, jadi bagaimana kita menerapkan dan memiliki values ini menjadi sangat penting sekali. Pengalaman kami dipercaya sebagai komisaris, sebagai directors, dalam berbisnis, ya, orang merem itu karena percaya sama kita. Kemudian generative intelligence ini adalah bagaimana kita grab opportunity, ya, bisa dengan cepat menggrab opportunity dengan ide-ide baru. Itu adalah transformation, bagaimana kita melakukan transformasi, menerapkan transformasi. Itulah kira-kira barangkali garis besarnya. Mohon maaf saya ngomongnya cepat-cepat, tapi saya kira pas ada waktu bagi kita untuk diskusi. Saya kembalikan Dana. Kalau bisa tepuk tangannya buat Dana aja. Ya, thank you Prof, kita tepuk tangan dengan dada dulu semuanya buat Dana. Thank you so much atas waktu Prof. Nah ini kita juga udah ada pertanyaan nih Prof sebenarnya. Bagi teman-teman juga yang mau bertanya, tolong dipelajari nih Webex ini, dilihat bahwa ada fitur Q&A. Teman-teman bisa tulis di situ. Jadi jika ada pertanyaan silakan langsung tanya aja di situ tanpa langsung bicara dengan Prof jadi lebih cepat. Ini Prof ada pertanyaan pertama adalah sebenarnya juga pertanyaan saya juga nih Prof sebenarnya. Salah satu sektor yang dinilai akan booming pasca pandemi adalah sektor Prof, bisnis di sektor pariwisata pasca pandemi. Jujur Prof, saya juga pengusaha UMKM gitu sebenarnya ya. Jadi beberapa kita dan teman-teman itu sebenarnya penasaran. Tadi kan di kurvanya Prof itu bahwa post-COVID ini pasti transisi Prof, fluktuatif gitu kan. Tapi kira-kira yang dikatakan new normal itu apakah sebenarnya balik lagi seperti dulu atau benar-benar saya katakanlah kalau misalnya pasti dia akan bagi nasib industri dia misalnya, kalau misalnya tempat gitu, location base misalnya Prof. Industri kan misalnya Prof, pasti kan juga mulai kapan kira-kira orang mulai pede akan lebih baik-baik bisa nonton konser atau segala macam ya gitu kan Prof. Atau yang ketika misalnya dia location base misalnya yang punya tempat luas, fixed cost-nya besar segala macam. Ini harus berubah. Apa? Ya, jadi pasti ada perubahan-perubahan. Dan perubahan. Kalau sekarang misalnya
kita tidak bisa, kita harus terbiasa social distancing, ya. Berarti kan di pesawat kita nggak bisa berdekat-dekat, nonton pun dekat-dekatan. Artinya skala ekonomisnya kan beda, jumlah penonton yang bisa ditampung beda, jumlah orang yang bisa ditampung berbeda, begitu. Jadi menurut hemat saya ini akan ada banyak cara-cara baru yang berlaku, akan ada banyak hal-hal baru yang akan berlaku. Online ini nanti semua akan mulai menjadi masuk ke tahap yang berbayar. Online yang tidak berbayar, saya semakin banyak yang berbayar. Misalnya saja karena tidak bisa di-charge semuanya di dunia itu. Bisa. Apakah langsung pariwisata naik? Menurut saya ini perlu waktu, nggak akan mungkin. Tahap awal iya, karena orang bosan di rumah, akan cari pergi keluar, ya, dan itu menimbulkan satu panikan. Kayak kita sekarang kan lihat kan, kemarin saya lihat ada kawan saya beri foto pelantikan salah satu pejabat di Makassar begitu, ya, sama sekali yang panik memotret yang menyebarkan orang jenuh. Barangkali diberitakan tidak banyak korban. Bali kemungkinan kalau Bali hari ini diberitakan punya cara sehingga korban di Bali begitu rendah dan masih diatasi, mungkin Bali ini akan menjadi hal yang menarik. Begitu. Tapi orang akan mikir nginep di hotel nanti dalam waktu dekat ini. Apakah tempat tidurnya diganti? Kami saja sampai bikin APD buat dikasih ke tukang cukur, ya, karena tukang pangkas ini juga mengalami kemunduran karena orang tidak mau pakai apanya tuh tatakannya di sini yang bekas orang lain. Jadi mau dipakai sekali pakai buang dan kemudian tukang pangkasnya itu pakai jaket yang juga bisa dibuang dalam waktu cepat kira-kira. Jadi pariwisata ini menurut hemat saya akan plus minus, tidak seperti semula, akan ada banyak perubahan-perubahan, ada social distancing, ada pengaturan yang barangkali akan lebih restriktif dibandingkan masa sebelumnya. Kalaupun ada, barangkali ada ledakan sementara saja dan setelah itu akan kembali ke penurunan dan akan lebih tertata dan harganya tidak murah seperti yang kemarin lagi. Kira-kira begitu. Ini ada pertanyaan berikutnya, Prof. Jadi mungkin juga cukup menarik karena tadi kita juga bahas soal UMKM atau sektor usaha gitu ya. Ini pertanyaan yang menarik, terlepas dari UMKM, banyak para milenial yang sedang berkarir di puncak-puncaknya, Prof. Namun di saat yang bersamaan bertahan di tempat yang sama, terlihat tidak berkembang dan ingin transisi ke tempat lain. Tapi proses transisi terlihat sulit. Apa yang bisa kita lakukan, Prof? Ini pertanyaannya. Bagus. Kalau menyadari sulit itu jangan kemudian dilupakan. Tidak ada yang mudah untuk mencapai suatu keberhasilan. Pertama, komitmen. Harus punya komitmen dulu pada atau pada proses. Komit. Ya, so kalau kita tidak komit, kita di Metro TV komit dengan Tokyo. Jadi ketika dia keluar, dia bilang boleh keluar, tapi harus show-nya di tempat kami. Kami itu jadi program pada waktu itu. Jadi komit, ya. Yang kedua, karena kalau komit itu kalau tidak komit dengan baik, kalau itu harus mau susah, karena ketika kita mulai sesuatu baru gak ada yang gampang, saya sekarang gampang jadi 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu menghadapi tekanan kiri kanan, kompetisi, bikin tulisan, peraturannya berubah tambah susah dari masa ke masa. Jadi tidak mudah begitu. Saya bikin perusahaan ini juga waktu saya bukannya bisa relax, jadi
from home, suasananya bukannya berkurang, jam kerja saya malah tambah begitu, karena mencoba yang baru. Jadi tidak ada yang mudah. Jadi teman-teman, itu harus di-frame di kepala. Sesuatu yang tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa. Sesuatu yang tidak mudah itu bukan berarti jelek. Justru yang berbahaya itu kalau itu mudah dan sekejap kita bisa, kita akan cepat puas, kita akan convert di sana. Berbahaya. Gitu. Jadi cobalah sesuatu yang baru ya, banyak hal menarik di dunia baru gitu yang sebelumnya kita tidak lihat. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih Prof, yang menurut saya juga menarik. Ini karena menurut saya juga cukup penting Prof di dunia di pedesaan utamanya. Apakah kita dapat berharap dengan adanya badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyokong baru dibandingkan UMKM, Prof? Ya, BUMDes akan maju kalau di sana SDM yang muda, apalagi kadesnya muda dan ada beberapa orang muda di desa. Saya pergi ke Bukit Tinggi, Agam dan Bukit Tinggi di sana, ya. Dan uangnya banyak, tetapi masalahnya adalah orang mudanya nggak ada, perantau semua nih. Perantau. Saya pergi ke Koto Gadang, tempatnya indah sekali. Nah, saya bilang sama kawan saya, bisa nggak kita beli di rumah-rumah ex Belanda dulu yang di depan gunung itu ya? Kita beli itu, Gunung Singgalang kalau nggak salah itu ya. Itu indah sekali begitu. Bukan Singgalang ya. Bagus sekali. Saya mau beli satu. Wah, nggak ada yang mau jual. Ini orang nggak ada. Iya, tapi lebaran penuh di sini. Orang pada pulang di sini, pulang kampung, ketemu semua. Jadi orang-orang tertentu tuh merantau dari desanya, sehingga di situ bisa tidak maju karena ada karena. Nah, yang maju itu antara lain misalnya saya lihat di Kendal, di Ponggok, ya, Klaten itu. Kemudian saya lihat lagi di Malang, ya, di Pujon, ya, di beberapa tempat. Karena di situ ada orang mudanya, kepala desanya juga muda, dan kemudian penggeraknya juga orang muda, dan orang mudanya cukup banyak. Jadi mereka bisa mengalihkan ketika tetangganya di sebelah bikin kolam ikan itu buat jualan ikan, dia bikin tempat ikan buat tempat selfie begitu, karena airnya jenuh sekali. Nah waktu belum ada pandemi, wah itu pendapatannya satu tahun sudah mencapai 16 miliar. Jadi pendapatannya sudah luar biasa, rakyatnya sejahtera karena di situ ada BUMDesnya dikelola oleh orang muda. Jadi prasyarat orang muda kembali ke desa itu penting sekali begitu. Bagaimana desa bisa menarik kembali kaum muda kembali ke desa. Baik Prof, terima kasih banyak. Mungkin nih udah menunjukkan jam 5, pertanyaan terakhir Prof. Ya. Ini juga menurut saya pertanyaan yang sangat mungkin sangat bermanfaat bagi teman-teman juga yang bekerja di industri pangan. Menurut Prof, seperti apakah peluang industri pangan di Indonesia, khususnya industri pertanian after the outbreak, Prof? Jadi kira-kira akan seperti apa gitu kan? Karena pasti banyak nih Prof pengusaha makanan nggak Prof? Silakan Prof. Justru yang tidak terganggu makanan saat ini. Hanya saja saingannya makin banyak. Semua orang pengen jual makanan, gitu ya. Makanan yang dimakan akan berbeda karena sekarang orang kesehatan, gitu ya. Jadi poin itu saya kira harus kita sadari betul-betul. Karena ketika terjadi peristiwa besar ini, pasti orang akan mengalami perubahan-perubahan. Nah, pangan ini menurut saya menarik. Oleh karena itu maka kita harus berkolaborasi. Saya kebetulan juga ada salah satu PT yang kami dirikan itu adalah memasok sayuran dan buah-buahan untuk kami ekspor ke negara tetangga. Untuk produk nelayan, itu yang saya lihat ada nelayan itu. Tentu sedang kami siapkan juga platformnya. Pemerintah sendiri itu kemudian mengambil langkah-langkah relaksasi, mau tidak mau relaksasi, tentu dengan kajian ya, tidak boleh sembarangan gitu ya. Nah, saya sempat bilang ke teman-teman di kementerian, saya bilang relaksasi itu karantina, masa karantina ekspor sama atau lebih berat daripada karantina impor. Masuk TV itu ada ekspor ular, di mana-mana ekspor aja nggak apa-apa begitu ya. Nanti ada lagi menurut saya kan ularnya ular tertentu begitu ya. Ekspor ikan, manggis saja bisa dibatalkan oleh tugas karantina kita. Menurut saya jangan begitulah.
Negara-negara lain yang ekspornya tinggi itu merelaksasi di sisi ekspor, yang dia keras tuh di sisi impor. Jadi kita harus membidik negara-negara yang bisa membuat produk kita lebih mahal harganya. Kalau tidak, oversupply di negara kita pada masa tertentu pangan itu, dan akhirnya kita importnya banyak, tetapi ekspornya nggak bisa. Manggis kita banyak busuk, rambutan busuk, ya, salak kita juga jadi busuk karena nggak bisa. Nggak ada yang ini, sedangkan peraturan ekspornya itu panjang, banyak sekali yang harus dipenuhi, dan begitu kami lakukan ekspor baru kami tahu ternyata peraturan yang di luar negeri dibutuhkan, hanya dibutuhkan di sini begitu. Itu kan membuat sia-sia dan membuat kita susah. Jadi menurut hemat saya kita harus menjadi global player ya. Orang Thailand bisa ekspor durian, kenapa kita enggak? Sayuran bisa diekspor. Orang Filipina bisa ekspor daun pisang, kenapa kita nggak bisa ekspor? Jadi menurut saya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menembus pasar ekspor. Tetapi pilihan penggunaan teknologi ini tidak dapat dihindari. Begitu pandemi berakhir, keyakinan orang dalam penggunaan teknologi akan semakin meningkat. Dan siapa yang dapat kesempatan, mereka yang mempersiapkan. Jadi jangan berpikir, Prof kan bilang katanya ini bisa pakai teknologi. Saya udah coba, gagal nih. Ntar dulu, yang bisa itu, yang berhasil itu adalah karena mereka persiapannya panjang. Sama lah kayak Zoom dan Webex. Kenapa mereka unggul saat ini? Karena mereka sudah bertahun-tahun persiapannya. Mereka yang unggul. Sementara kita yang baru mulai beberapa bulan yang lalu atau setahun ini baru mulai, ya terlambat begitu. Ya, kita menghasilkan sesuatu yang belum matang. Jadi kita memang harus terus mempersiapkan diri. Pepatah mengatakan keberuntungan akan tiba ketika kesempatan bertemu dengan persiapan. Jadi mampu membaca kesempatan dan benar-benar kita siap untuk menangkap. Gitu loh, Dana. Mantap, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Renald. Mungkin karena udah waktu di jam 5, Prof. Kalau ada closing statement, silakan, Prof. Ya, jadi intinya adalah kalau virus itu bermutasi, ya, virus itu kan bermutasi, datang lagi. SARS itu kita pikir sudah habis, yang datang corona. Ya, kita tungguin SARS-nya, katanya corona. Nah, manusia harus beradaptasi. Yang membuat kita survive adalah beradaptasi. Adaptasi apa? Dasarnya adalah berpikir. Kita harus berpikir, kita adalah makhluk yang berpikir, karena berpikir itulah kita jadi panjang umur. Dulu nenek moyang kita makannya adalah produk-produk sangat terbatas. Begitu manusia berpikir, ketemu api, makannya bisa dimasak, jenis makanannya meningkat, yang protein yang tidak bisa dimakan jadi bisa dimakan, jadi lebih sehat, dan akhirnya kemudian kita survive. Perusahaan sama saja, usaha sama saja, lahir karena ada orang-orang yang mau berpikir. Kira-kira begitu. Dana, makasih. Siap.